Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin teman-temanku sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat walafiat. Semoga selalu kita diberikan sehat walafiat oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan video ini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari salah seseorang yang menanyakan bagaimana seorang penceramah, seorang yang memberikan fatwa, seorang yang memberikan sebuah pengetahuan kepada orang lain, sedangkan dia belajarnya dengan otodidak, belajarnya tanpa dengan menggunakan guru pada ilmu agama. Saya garis bawahi pada ilmu agama. Hadirin sekalian, teman-temanku sekalian yang kami hormati, bahwa dalam tafsir Ruhil Bayan, Abu Yazid Al-Bustami yang mengatakan malam yakun lahu syaikhun fasyaikhuhu syaiton. Orang yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Kemudian dari orang Arab sendiri yang sudah terkenal perkataan ini mengatakan man ta'allamal ilma wa laysa lahu syaikhun fasyaikhuhu syaiton. Seseorang yang belajar ilmu dan tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Kemudian dari Syekh Utsaimin sendiri, ya, dari Syekh Utsaimin sendiri, mungkin ini adalah pengikutnya Ustadz yang disinggung oleh sebuah penanya tersebut. Syekh Utsaimin mengatakan man kana syaikhuhu kitabahu fa khotohu aktsaru min shawabihi. Seseorang yang syekhnya atau gurunya itu adalah buku, maka fa khotohu aktsaru, maka kesalahannya itu lebih besar, maka kesalahannya itu lebih dominan daripada kebenarannya. Dari sini kita bisa menyimpulkan dalam ilmu agama itu adalah tidak serta-merta hanya dengan mengandalkan buku, hanya dengan mengandalkan sebuah pengetahuan pribadi. Karena yang namanya ilmu agama itu adalah mulai dari Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi sendiri itu mempunyai guru, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu dari Allah. Para sahabat itu dari beliau Nabi. Sehingga kalau ada seseorang yang belajar ilmu agama tanpa dengan menggunakan guru, itu adalah bid'ah. Karena apa? Karena tidak pernah tidak pernah dilaksanakan oleh beliau Nabi. Beliau Nabi itu mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada umat, itu adalah dari malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kemudian langsung menaruh sebuah buku, sebuah kitab, yaitu kitab Al-Quran, sampai pelajari ini. Tidak. Akan tetapi ayat per ayat dibimbing, ditemui, dan seterusnya. Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka jelas apa kata Yazid Al-Bustami, bahwa kalau misalkan seseorang tersebut ini belajar ilmu agamanya dengan menggunakan otodidak, yaitu belajar sendiri tanpa dengan menggunakan guru, maka fasyaikhuhu syaiton. Apalagi sudah diutarakan oleh Syekh Utsaimin, yaitu yang menjadi idolanya, mungkin ini yang disinggung oleh seorang penanya, bahwa orang yang belajar agama tersebut ini dari kitab atau dari buku tanpa dengan menggunakan guru, maka fakhotohu aktsaru, maka kesalahannya lebih dominan.
maka kesalahannya itu lebih besar daripada kebenarannya. Hadirin, maka sudah jelas mulai dari beliau Nabi sampai ke bawah. Karena yang namanya ilmu itu harus tasalsul, harus mutasil, harus bertemu, harus beranti-ranti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tata caranya sholat, bagaimana tata caranya sujud, bagaimana tata caranya takbir. Itu kalau misalkan tidak melihat dari beliau Nabi, hanya mengandalkan teks, nggak bisa. Hanya mengandalkan kitab, buku, nggak bisa. Maka harus ada teks yang diucapkan oleh seorang guru terhadap muridnya. Kalau misalkan tidak begitu, maka fasyekhuhu syaiton, maka syaiton itu adalah sebagai gurunya. Kemudian saya tegaskan lagi bahwa itu adalah bid'ah. Orang yang belajar ilmu agama tanpa dengan menggunakan guru, maka itu bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh beliau Nabi. Para sahabat pun, Nabi pun yang orang yang cerdas, orang yang fatona, para sahabat pun juga orang yang cerdas, itu juga masih mempunyai guru. Kemudian ditambah lagi dari kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, Syekh Qusyairi mengatakan yajibu 'alal murid ayata'addaba bi syaikhin fa in lam yakun lahu ustadzun la yaflahu abadan. Hadza Abu Zaid yakul ma lam yakun lahu ustadzun fa imamuhu syaiton. Dari kitab Ar-Risalah Al-Qusyairi, Syekh Qusyairi itu mengatakan wajib bagi murid untuk beradab pada gurunya, berakhlak pada gurunya. Orang yang tidak mempunyai guru, orang yang tidak mempunyai ustadz, maka tidak akan beruntung selamanya. Hadza Abu Zaid, juga hal ini dikatakan oleh Abu Zaid, malam yakun lahu ustadz, seseorang yang tidak mempunyai guru maka imamnya adalah syaitan. Bahwa belajar otodidak, tidak mempunyai guru, yang jelas dari para sahabat itu tidak pernah diajarkan, dari Nabi pun juga tidak pernah diajarkan, dari ulama-ulama salaf juga tidak pernah diajarkan. Malah ulama-ulama salaf mengatakan bahwa yang tidak mempunyai guru adalah syaitan. Bagaimana dia itu bisa menjadi penceramah sedangkan dia sendiri itu tidak mempunyai guru? Bagaimana dia itu bisa menjadi guru sedangkan dia itu sendiri tidak punya guru? Bagaimana? Makanya kita tidak bisa untuk mengandalkan teks yang diam, yang tidak bisa mempraktikkan terhadap apa yang menjadi beban dalam teks tersebut. Satu contoh misalkan, dalam Al-Quran dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, surat Al-Maidah ayat 44. Seseorang yang tidak menghukumi dengan apa yang diturunkan oleh Allah, artinya seseorang yang tidak menghukumi dengan menggunakan Al-Quran, maka faulaika humul kafirun. Orang yang tidak menghukumi dengan Al-Quran maka dihukumi kafir. Nah ini kalau misalkan tidak mempunyai guru, maka semua kafir semuanya orang non-muslim dikatakan kafir. Atau seseorang yang seperti Imam An-Nawawi yang tidak langsung pada Al-Quran. Imam An-Nawawi, kemudian Imam Haromen, kemudian imam-imam yang lain, ya, imam-imam yang lain, banyak imam-imam dari Hanafiyah, terus kemudian Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, itu belajarnya tidak langsung terhadap Al-Quran, tapi belajarnya pada usul fikihnya. Pada usul fikihnya Syekh Mujtahid, Imam Mujtahid, seperti Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Ar-Ramli, itu belajar usulnya Imam Asy-Syafi'i, tidak langsung terhadap Al-Quran. Apakah terus kemudian bahwa beliau-beliau yang alim al-alama yang sudah sekian
sekian lama ilmunya itu bisa mengalir terhadap kita itu terus kemudian dihukumi fase apa itu faulaika humul kafirun karena tidak menghukumi secara langsung terhadap Al-Qur'an, maka faulaika humul kafirun? Ya tidak. Nah, makanya kalau misalkan kita mengandalkan teks, maka teks itu kaku, maka harus dengan menggunakan guru. Begitu. Harus menggunakan guru, dan itu harus menggunakan guru. Tidak bisa tidak menggunakan guru. Kalau misalkan tidak menggunakan guru, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami, mungkin ini adalah sebagai sedikit pencerahan bagi seorang penanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.